Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Bu Dr. Lita selaku Dekan Fikkes, kemudian Pak Dudung Angkasa selaku Kaprodi Gizi Sanggul, kemudian ada dosen-dosen, ada Bu Fit, ada Pak Reza, ada Pak Ismail, Pak Iqbal, dan Pak Firman. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini. Terima kasih pada panitia yang telah memberikan topiknya seputar aktivitas, karena sekarang sudah disanakan new normal, kemudian kurangi aktivitas fisik, tapi sebenarnya bukan dikurangi ya, kita bisa menggantinya ataupun dengan combine-nya melakukannya di rumah. Oke, perkenalkan tadi, terima kasih Bu Repa sudah memperkenalkan secara singkat. Ini sosial medianya, hal yang mungkin saya ingin share, terutama aktivitas fisik, manfaatnya, kemudian berapa sih kalori yang terbakar kalau kita berkebun, kemudian manfaatnya, dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, sebenarnya berbicara mengenai aktivitas fisik itu semua gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi. Nah, aktivitas fisik itu banyak, ada yang ringan, sedang, dan berat. Ini mohon maaf belum ditulis. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara aktivitas fisik adalah intinya semua kegiatan yang kita mengeluarkan energi, yang itu terutama sangat bermanfaat sekali bagi kondisi tubuh kita. Nah, pertanyaan saya, kalau sekarang kondisinya new normal, lantas seperti apa alternatifnya? Oke. Nah, sebelum beranjak seperti itu, sebenarnya WHO sudah merekomendasikan kita untuk melakukan aktivitas fisik itu 150 menit per minggu. Berarti kalau 5 hari ya 30 menit, kalau 3 hari 50 menit. Jadi intinya selama ataupun sebanyak 150 menit itu per minggu. Nah, banyak sekali manfaatnya kalau kita melakukan aktivitas fisik ini. Nah, banyak sekali mengurangi risiko penyakit-penyakit, semuanya banyak sekali. Tapi pertanyaan saya, apakah Anda sudah melakukan aktivitas fisik hari ini? Itu menjadi concern saya hari ini. Oke, ini banyak manfaatnya. Kalau boleh sedikit cerita, kalau kita olahraga, kita melakukan aktivitas fisik, kan kita keringetan ya. Sebenarnya salah satu keringetan itu adalah salah satu cara tubuh mengeluarkan natrium. Nah, makanya oleh karena itu, kenapa sih sebenarnya masalah terutama hipertensi kita meningkat? Mungkin karena natriumnya simpen tertentu, karena kita nggak melakukan aktivitas fisik, olahraga, natrium memang dibutuhkan, tapi kalau yang banyak, yang nggak enak gitu loh. Sama kalau semua yang kebutuhan gizi kan tercukupnya dengan baik, tidak yang berlebih, seperti itu. Kalau cinta berlebih juga nggak enak ya. Nah, kemudian satu hal yang harus diketahui, ternyata kalau kita berkebun itu bakar loh 210 sampai 420 kalori, itu rata-rata per jam. Jadi ini lumayan nih kalau teman-teman mau membakar ataupun mengurangi dari kebutuhan kalori, ayo berkebun. Satu hal yang manfaat dari berkebun lagi adalah saat pandemi seperti ini, kalau Anda berkebunnya di pagi hari, Anda juga bisa mendapatkan tambahan dari vitamin D. Jadi tubuh itu bisa ditambahkan dari hal tersebut. Banyak sekali manfaatnya, terutama berkebun. Kenapa bisa dapat angka 210 ataupun 420? Oke, saya jelasin. Sebenarnya kita direkomendasikan kalau untuk mengurangi tadi itu penyakit-penyakit yang banyak, kita cukup nih 30 menit dengan moderate. Kemudian kalau mau yang menjaga ataupun supaya sehat itu 60 menit, maksudnya sesuai dengan rekomendasi. Tapi kalau mau menurunkan berat badan, saya nggak tahu nih, normal berat badannya semoga stabil ya, tidak ada yang nambah. Tapi kalau nambah, ayo dengan olahraga, berkebun, seperti itu. Dan kalau misalkan mau menurunkan berat badan, itu sebanyak 60-90 menit dengan intensitasnya sedang dan juga tinggi. Jadi memang ini banyak sekali manfaatnya kalau kita melakukan aktivitas fisik. Pertanyaannya saya, kalau kondisi seperti ini apa dong yang harus dilakukan? Ternyata memang banyak sekali, tadi Pak Dudung dan Bu Fit juga sudah bercerita manfaat dari kita melakukan aktivitas fisik, bisa senang, kemudian exercise. Kenapa exercise? Kita nyangkul, kita angkat-angkat, itu adalah salah satu kegiatan yang meningkatkan massa otot. Jadi jangan berspekulasi bahwa kalau berkebun itu buat
yang kolonial, tapi kalau milenial adalah main HP, ya nggak gitu. Tapi memang kondisi ini salah satu yang kita bisa lakukan. Sekarang juga banyak nih sudah orang yang sudah peduli ataupun pengen berkebun, tapi ya balik lagi nanti saya akan memberikan tipsnya. Kemudian kalau masalah terkait dengan latihan, kita angkat cangkul, gali, kemudian berbagai macam hal, itu salah satu kegiatan dari angkat olahraga ataupun latihan. Jadi memang banyak sekali manfaatnya. Kemudian relaksasi, di situ kita bisa relax, kemudian kita bisa mengurangi stres. Apalagi kalau nanti tanaman udah mulai tumbuh, wah udah seneng seperti itu. Jadi pikiran kita itu bisa menjadi lebih happy. Kemudian yang terakhir yang disampaikan tadi Pak Dudung, fresh food, karena sebagian besar kalau kita ngeliat tanaman itu kita membuat ataupun senang, kemudian jadi kita pengen makan dari makanan sehat tersebut. Dan ini banyak hasil penelitian juga yang sudah membuktikan kalau pekarangan, tadi Bu Fit juga bilang, jadi manfaatkanlah pekarangan untuk kebutuhan gizi minimal ya keluarga, seperti itu. Jadi ini beberapa manfaat dari kita melakukan kegiatan berkebun. Nah, sebagai banyak juga manfaatnya, bisa kita menurunkan berat badan, terutama kalau kita aktivitas fisiknya ataupun berkebunnya udah di jadwal rutin itu. Makanya sampai sekarang kalau boleh lihat ya, petani itu nggak ada yang gizi lebih. Nah, coba aja lihat, petani itu jarang, kalau beda ya kalau tengkulak ya. Ini kalau petani aja jarang yang memiliki gizinya lebih. Tapi kalau gizi lebih sebagian besar siapa? Nah, itu kita harus ngaca atau sadar ya. Oke, nah kemudian tadi yang disampaikan Pak Dudung dan juga Bu Fit terkait dengan urban ataupun dengan berkebun, banyak sekali manfaat yang kalau dari saya fokusnya di gizi, kemudian mungkin ada lingkungan, bahkan ke ekonomi, ke ekosistem, banyak sekali manfaatnya dari kondisi ataupun aktivitas berkebun ini. Dan pertanyaan saya mulai dari sekarang, kemudian manfaatkan peluang yang ada, terutama kalau misalkan tadi Bu Fit udah bilang kita tinggal di apartemen, ya monggo di apartemennya ada urban farming. Kemudian kalau yang masih luas ya monggo silakan. Setidaknya ada salah satu upaya kegiatan yang bisa kita lakukan daripada gerakan rebahan semua. Nah, ayo kita mulai dari kegiatan yang positif, terutama berkebun. Nah, ini sebenarnya kalau nanti teman-teman kepo, di WHO bahkan sekarang SDGs ya sudah merekomendasikan untuk melakukan aktivitas fisik. Di sini ada guideline-nya, ada yang umurnya 5-17, 8-16, sampai nanti terakhir yang udah senior atau udah lanjut usia, aktivitasnya seperti apa. Itu udah ada jelas. Kalau berkebun ini semuanya memberikan manfaat ataupun edukasi. Nah, ini yang terakhir terkait dengan kesimpulan, terutama adalah pertama komitmen dan konsisten berkebun. Jangan kalau tanamannya mati atau belum tumbuh kita udah lemas. Jadi benar-benar konsisten berkebun. Kemudian yang kedua adalah mencari komunitas. Partner ini gunanya untuk komunikasi, kemudian silaturahmi, kemudian itu yang membuat kita menjadi happy. Kalau sekarang nggak bisa, ya bisa sosmed, pakai Zoom seperti ini. Pokoknya berbagai macam yang kita bisa mencari komunitas kok. Kalau buat jadwal rutin, misalkan rutinnya kita maunya pagi atau siang atau sore, tapi terutama di sini banyak manfaatnya kalau misalkan kalau kita pagi hari karena mendapat exposure dari vitamin D. Kemudian mulailah dengan yang ringan dan mudah. Kalau nggak kuat angkat ubi dalam tanah, yang mulailah dari yang sederhana sehingga nanti teman-teman bisa melakukan hal yang mudah, happy, dan itu juga banyak sekali manfaatnya dari buat kesehatan tubuh kita. Dan terutama kalau nanti kaitannya olahraga, aktivitas fisik, meskipun tadi kita sudah melakukannya, terus jangan lupa minum air yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan. Oke, terima kasih Mbak Repa atas kesempatannya dan juga semua. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.